Sakaratul maut, detik-detik menegangkan dan juga menyakitkan. Setiap makhluk yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian, namun untuk waktu dan tempat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahumullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, Allah berfirman. Artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Al-Quran Surah Qaf, ayat 19. Makna sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan, kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bil haq perkara yang benar, adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Allah kembali berfirman, sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Dan kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Al-Quran, Surah Al-Qiyamah, ayat 26-30. Syekh Sa'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraki yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itu Allah berfirman, dan dikatakan kepadanya siapakah yang akan menyembuhkan. Artinya siapa yang akan meruqyahnya dari kata ruqyah. Pasalnya, mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri, dengan betis kanan, maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya, dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya, dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi, orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Sedangkan beberapa hadits Nabi yang menguatkan fenomena sakaratul maut, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahwa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la. Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Dari Anas radhiyallahu anhu, berkata, tatkala kondisi Nabi makin memburuk,
Fatimah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu ayahku." Beliau menjawab, "Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini." Dalam riwayat Tirmidzi dengan Aisyah menceritakan, "Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya, sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah. Dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk." Dalil penguatnya, kumuman firman Allah, "Setiap jiwa akan merasakan mati." Ali Imran ayat 185. Dan sabda Nabi, "Sesungguhnya kematian ada kepedihannya. Namun tingkat kepedihan setiap orang berbeda-beda. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan." Dalilnya, hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Seorang hamba mukmin, jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit, dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga, serta hanut wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya." Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya, malaikat maut, sejenak saja, untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah, semerbak aroma mister wangi yang ada di bumi. Malaikat memberi kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan dengan ridla Allah untuknya. Secara tegas dalam kitabnya, Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman, dengan mengatakan janganlah takut dan sedih serta membawa berita gembira tentang surga. Allah berfirman,